Alhamdulillah Alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Aman beserta para pengurus, Bapak RT, Bapak RW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ini edisi spesial khusus membahas satu ayat dalam surat Al-Maidah. Suara saya terdengar nggak Pak? Jelas ya? Baik. Tapi sebelum masuk pada materi itu, izinkan saya merefresh kembali, menyegarkan kembali apa yang telah kita bahas ya. Kita sudah sampai pada surat At-Taubah ya. Baik. Surat Al-Fatihah kandungannya apa Bapak Ibu? Perasan seluruh kandungan Al-Quran. Singkatannya apa? THC. Kemudian surat Al-Baqarah berbicara tentang apa? Kepemimpinan. Kemudian surat Ali Imran bicara tentang konsistensi pada kebenaran ya, atau dalam bahasa Arabnya at-tabat. Kemudian surat An-Nisa bicara tentang apa? Keadilan dan kasih sayang terhadap perempuan atau wanita. Terus kemudian yang kelima surat Al-Maidah berbicara tentang pemenuhan janji. Kemudian surat Al-An'am bicara tentang tauhidullah. Apa hadirin? Tauhidullah, mengesahkan Allah. Kemudian surat Al-A'raf bicara tentang menentukan sikap ya. Kemudian surat Al-Anfal bicara tentang sebab-sebab kemenangan ya, sebab-sebab kemenangan. Singkatannya apa? YAI. Apa hadirin? Ya-nya apa? Yakin bahwa kemenangan itu atau pertolongan itu datangnya dari siapa? Wa man nasru illa min indillah. I-nya apa hadirin? Ikhtiar yang maksimal. Kalau ini kaitkan dengan kemarin saya bahas juga, kalau ini dikaitkan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nampaknya pendiri negara kita sangat memahami ayat ini. Kalau para pendiri negara kita itu memberikan dua alasan Indonesia merdeka. Alasan pertama itu karena pertolongan Allah, dan yang kedua karena keinginan luhur. Keinginan luhur kan itu ikhtiar, ya kan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu alasan pertama. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, nah itu alasan kedua. Untuk apa? Supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Dari sinilah kemudian kita bisa memahami bahwa kemerdekaan itu terwujud karena pertama
pertolongan Allah, dan yang kedua ikhtiar yang maksimal dari bangsa Indonesia. Cocok nggak dengan surat Al-Anfal nih Pak? Iya. Baik, selanjutnya surat Taubah. Surat At-Taubah bicara tentang apa? Ya tentang taubat, ya kan? Tentang puncak interaksi manusia dengan siapa? Allah, ya. Puncak interaksi manusia dengan Allah, ya. Dan kemudian kita bisa menangkap pelajaran penting dari surat Taubah. KHH, masih ingat nggak KHH itu? K-nya apa hadirin? Keseimbangan. H-nya harapan hidup bahagia di balik kelamnya hidup. Masya Allah, masih ingat. Hanya terakhir husnul khotimah. Masya Allah, ya. Lalu itu kemudian dipersingkat pada kasus Ka'ab bin Malik, ya kan? Ya, yang kemudian dihukum oleh Allah, ya, sekian hari sampai bumi itu jadi sempit rasanya, tapi kemudian belakangnya diterima ampunannya oleh Allah, ya kan? Jadi husnul khotimah. Hadirin, itulah kira-kira yang telah kita bahas. Nah, insya Allah bulan 2 pekan yang akan datang kita akan membahas surat Yunus. Surat Yunus itu bicara tentang takdir Allah. Nah, tapi pada sesi ini edisi spesial, ya. Hadirin, halo, masih bersama saya? Iya. Kita akan khusus membahas Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitah. Di hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Ibu-ibu, halo Bu, mau nggak makan ayam mati? Lah, terus emang makan ayam mati itu? Halo, emang yang dimakan hidup masih? Justru nggak boleh itu. Halo Pak RW, ya. Ya. Jadi yang dimakan ayam, yang dimakan kambing, yang dimakan sapi, tetapi kalau matinya, nah ini, yang disebut maitatu, bangkai itu adalah binatang yang mati bukan lantaran disembelih karena Allah, ya, bukan lantaran disembelih dengan menyebut nama Allah, itu yang disebut dengan apa? Bangkai, ya. Monggo. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian apa? Al-maitatu, diharamkan apanya? Kata penulis tafsir Jalalain, ay akluha, memakannya, ya. Jadi haram makan apa Bu? Bangkai, ya. Tapi makan ayam mati boleh nggak? Boleh. Jadi kalau matinya karena disembelih menyebut asma Allah, boleh nggak? Ya nggak boleh, itu mati. Ya tiba-tiba ada kambing ditabok mati, itu haram Pak. Nggak boleh dimakan. Ya. Nah, ini ada penjelasannya di sini. Pertama, nggak boleh makan apa tadi? Bangkai. Kemudian wadamu walahmul khinzir. Kemudian makan darah yang mengalir. Ya. Darah itu Pak, kan biasanya ada orang yang jualan di pasar itu apa? Darah beku, apa namanya itu? Parus. Itu haram Pak. Jadi misalnya kan disembelih, terus airnya, darahnya apa? Ditampung. Nggak boleh itu dimakan. Ini ayatnya, ya. Dalam berbagai tafsir, ya. Tapi kalau darah yang lengket di tulangnya, di dagingnya, ya kan, itu boleh. Ya. Ini penjelasan tafsir Jalalain. Ai al-masfuh kama fi suratil An'am.
Ad-dam, darah yang mengalir. Ya. Tapi kalau darah yang lengket di mana? Ya. Daging, tulang itu boleh Pak, nggak apa-apa. Ya. Nanti ibu-ibu susah kan membersihkannya itu Pak Ustadz. Ya kan? Walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kemudian dagingnya babi. Ya. Halo, sama saya Pak. Tapi Pak Ustadz kalau gigilnya, kalau kulitnya, kerupuknya bagaimana Pak Ustadz? Halo Pak, boleh nggak kira-kira? Boleh. Waduh, dasar ini. Loh Pak Ustadz kan di situ disebut dengan dagingnya doang, ya kan? Ini namanya majas Pak, ya. Dzikrul ba'at li iradatikul, ya kan? Menyebutkan sebagian tapi yang diinginkan adalah semuanya. Ya mulai dari bulunya sampai semuanya haram. Ya. Babi. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bi. Ya. Kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, ya kan? Disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, halal, haram Pak. Lo masih bersama saya? Ya, atas nama Lata dan Uzza saya sembelih, nggak sah, ya, nggak halal untuk dimakan. Kemudian wal munkhaniqatu, mati karena kejepit, ya. Kambing tuh Pak, oh kambing, ya, karena dia pingin makan rumput yang hijau, tapi ada pagarnya, tiba-tiba kejepit tuh Pak, ya, di pagar itu, pagarnya bambu, kejepit, terus kemudian mati, ya, gitu kan? Tapi kalau masih kejut-kejut Pak, masih begini-begini, terus bapak ibu sembelih, boleh, nanti ada penjelasannya. Ya. Tapi kalau sudah kagak bernafas, ya kan? Wah ini kambing kayaknya kok disembelih, ya kan? Itu mah enak, ya. Orang boleh. Atau kambingnya dicekek Pak, ini kan? Kalau dicekek itu Pak, sebenarnya itu kan darah, kan matinya darahnya nggak keluar kan? Darah itu sebenarnya virus Pak. Ya. Ya. Darah itu memberikan penyakit di situ. Makanya kan tadi darah yang masfuah, ya, itu kan apa? Nggak boleh dimakan karena itu penyakit. Kecuali paru dan hati, ya. Ya, hati itu kan juga darah itu sebenarnya, tapi boleh. Itu pengecualian ada dalam hadis, ya. Jelas sampai di sini. Mati karena kejepit atau diapain? Cekek. Sebel bapak sama kambing, bukan kambing, namanya, ayam. Masuk melulu ke masjid atau masuk ke rumah, pret, tak pites gue. Dipegang, bener dicekek, mati, haram. Tapi kalau pas dicekek masih gelubuk-gelubuk begini, ambil pisau, ya, boleh nggak kira-kira Pak? Boleh. Halal, ya, Masya Allah. Kemudian wal mauqudatu ay al maqtulata darban, atau binatang yang mati karena dipukul. Bapak misalnya seorang petinju, sebel sama kambingnya, itu kan. Ini kambing udah dipelihara, nggak beranak, sebel saya, ditonjok, sekali tonjok langsung mati, haram. Ya. Tapi kalau ditonjok masih kejut-kejut, disembelih, boleh nggak Pak? Halal nggak? Anterin saya ya. Nah itu ya, dipukul misalnya ada ayam tetangga, ya kan? Sebel nih ayam tetangga itu kan, masuk ke dapur, kawan-kawan, bapak ambil apa Pak? Bukan pisau, itu Pak, niat banget itu, ya kan? Ambil kayu, kepalanya dipukul, ceker. Kalau langsung mati, nggak bergerak lagi, itu berarti sudah jadi bangkai. Tapi kalau masih begini-begini, cepetan ambil apa Pak?
Pisau. Kalau udah mati, ya kan, WA, foto dulu WA, Mbak, ayamnya mati saya sembelih gitu. Nanti masalah administrasi saya datang ke rumah Bapak. Nah, sekarang saya mau masak dulu ya. Ceritakan dah, kira-kira begitu ya. Baik. Kemudian dipukul tadi ya. Wal mutaraddiyatu, atau binatang as-saqitatu min ulwi ila asfal famata. Jadi misalnya apa ya? Oh gini Pak, Bapak bawa kambing gitu kan? Banyak tuh kambingnya. Nah dimuat truk, karena saking banyaknya truknya itu bertingkat-tingkat gitu. Jatuh pada di tempat tinggi karena ngebut, terus ada tikungan, ngebut, jatuh satu kambing itu. Karena jatuh dia kaget langsung mati Pak. Kayaknya kambingnya kena jantung, serangan jantung. Mati gitu kan? Haram nggak? Haram. Tapi kalau jatuh gitu kan masih kecil-kecil begini, cepet-cepet ngambil apa? Nah, diapain? Boleh nggak Pak? Boleh ya, Masya Allah. Wan natiha ya. Wan natihatu, dan binatang yang berantem tuh Pak, atau terseruduk oleh, misalnya kan ada perkelahian tuh antara apa? Kambing sama kambing, diseruduk sama kambingnya, langsung mati gitu kan? Atau kena tusuk apa? Tanduknya langsung mati. Ya. Kalau masih kelejet-kelejet ya kan? Nah boleh masih cepetan. Tapi kalau sudah kelejetnya diam, berarti kan nggak ada ruhnya tuh. Ya. Atau Bapak baru beli nih mobil yang gede, ya nggak mahal sih, cuma Alphard ya. Ya karena saking gedenya ya kan, tiba-tiba nggak seimbang, di depan ada apa? Kambing lewat, langsung dihantam jeker. Bapak cepat keluar. Kalau mati haram tuh kambing. Tapi kalau masih bisa begini, cepetan ngambil apa Pak? Diapain? Nah ini. Ini lanjutannya nih. Wa ma'akala sabu, ya kan? Dan apa yang dimakan oleh binatang buas. Misalnya nih apa? Kecuali apa namanya? Anjing piaraan tuh pas dilepas kan diucapkan bismillah ya. Maka yang tangkapannya itu halal. Ya, walaupun sebagian itu ikhtilaf di sini. Kalau ini misalnya kan binatang buas, apa ya? Yang biasa makan ayam tuh apa? Musang. Musang itu tiba-tiba diterkam, ya kan? Tapi ayamnya ayam jago, ya kan? Diterkam lehernya, ya kan? Tapi ayamnya itu masih bisa lompat gitu kan, masih lari-lari ya kan. Tapi kalau didiamkan mati nanti Pak. Segera ambil, diapain? Nah ini ada lanjutannya. Illa ma dzakkaitum, kecuali ketika kejut-kejut itu engkau membunuhnya atau menyembelihnya, boleh ya kan. Illa ma ay adraktum fihi ruh fi hadhihi al-asya fadabahtumuhu. Jadi illa ma dzakkaitum, binatang tadi yang semuanya disebutkan itu, kok engkau adraktum fihi ruh, engkau mendapatkan pada binatang itu masih bernyawa. Ini kata penulis tafsir Jalalain ya. Ini tafsir yang paling ringan kira-kira begitu Pak. Ya. Fi hadhil asya, di dalam apa namanya binatang-binatang tadi, fadabahtumuhu, maka hendaklah kalian semuanya menyembelihnya. Gitu. Allah masuk sama saya. Iya. Bayangkan Pak, tepuk dipentung sama anak kita, semaput, tapi masih kecil-kecil. Mikir nggak kira-kira? Kalau nggak disembelih mati, ya kan? Sebaiknya kamu, sembelih aja lah itu. Jangan pakai takut dah saat itu. Pak, undang Pak Ustadz dulu, kelamaan belum mati gitu kan ya. Langsung aja suaminya suruh sembelih. Bukan suaminya suruh sembelih ya.
Suaminya yang menyembelih maksud saya kan. Masya Allah. Oke, jelas ya sampai di situ. Ini wa ma biha 'alan nusuk. Wa ma biha 'alan nusubi, ya. Dan juga diharamkan apa-apa yang disembelih atas nama berhala. Gitu, ya. Sesembahan untuk berhala, ya kan? Disembelihnya bukan atas nama Allah tetapi atas nama berhala. Wa antas taqsimu bil azlam, atau mengundi nasib dengan anak panah. Nah, dulu itu kalau mau keluar itu ada anak panah, mau berdagang nih, itu ditulis panahnya itu ada 2 tulisan. Gimana itu? Apa namanya? Ambil panah, kalau misalnya dia manah, kenaknya boleh berangkat kerja dia boleh. Tapi kalau nggak boleh berangkat, ya udah nggak boleh berangkat. Nah ini diharamkan juga yang seperti ini, ya. Hadirin, tapi kalau ini undian ya, mengundi nasib kira-kira begitu. Tetapi kalau ibu misalnya kan beli apa kira-kira, beli sabun, ya, harganya tetap, kemudian oleh pengusaha sabun itu dikocok yang mau diberikan hadiah, nah itu boleh, ya. Sebab karena di situ tidak ada selisih uang yang lebih, kan tetap mau beli berapa kan tetap kan, cuman diundi hanya untuk memberikan apa? Hadiah. Sebagaimana jalan santai gitu kan, ya kan, ada undiannya nggak tuh Pak? Iya kan, karena hadiahnya sedikit, ya kan, dikocok dah, ya. Maka kalau dapat mobil bisa nggak diambil? Halal nggak? Kalau nggak mau buat saya aja ya. Ya, Masya Allah. Nah, ayat ini hadirin turun pada haji wada, haji terakhir nih, ya. Maka saat itu kaum muslimin sudah kokoh, ya. Maka kata Allah, dzalikum fisk. Jadi mengundi nasib itu perbuatan orang fasik. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, ya, yaitu pada haji wada, di mana kaum muslimin sudah banyak yang masuk Islam, kuat, ya, dalam berbagai peperangan, bahkan Romawi dan Persia itu takluk, ya. Maka orang-orang kafir saat itu sudah putus asa untuk membuat murtad dari agama. Jadi mereka sudah tidak lagi berdaya untuk membuat kaum muslimin keluar dari agamanya. Tetapi mereka tetap akan berusaha walaupun kaum muslimin, tapi pikirannya terkadang tidak beriman kepada Allah. Statusnya muslim tapi pikirannya seringkali tidak muslim. Nah itu yang mereka lakukan. Fala takhshawhum, maka kata Allah, maka janganlah engkau takut kepada mereka, wakhshawni, dan takutlah kepada aku. Nah selanjutnya turun dari ayat ini hadirin, ini yang seringkali akhir dari surat ini turun, ya, walaupun terjadi perbedaan pendapat, ya. Ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untukmu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah aku ridho untuk kalian Islam menjadi agamamu. Nah, mari kita lihat tafsirnya Bapak Ibu, ya. Al-yauma akmaltu itu apa yang dimaksud dengan sempurna, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, menurut penulis tafsir jalan lain, ya, yang disempurnakan itu ahkamahu wa faraidah, hukum-hukum dan syariat Islam itu sudah sempurna. Falam yanzil ba'daha halalun wala haram. Jadi setelah ayat ini turun, maka tidak ada lagi
hukum yang turun terkait dengan halal dan haram sudah sempurna. Halo, masih bersama saya? Kemudian kata Allah, nah ini menurut siapa? Menurut penulis tafsir Jalalain. Tapi menurut penulis tafsir Al-Muntakhab fi Tafsiril Qur'anil Karim, ini penulisnya ulama-ulama Al-Azhar, ini senada. Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian semuanya ahkama dinikum, hukum-hukum agama kalian. Artinya hukum halal dan haram sudah sempurna. Terus kemudian kalau penulis Safatul Tafasir, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu. Itu artinya apa? Ai akmaltu lakum, kami telah sempurnakan untuk kalian asy-syari'ata, ajaran Islam, ya, bibayanil halal wal haram, dengan menjelaskan mana yang halal dan yang haram. Jadi hadirin, setelah ayat itu turun, sempurnalah hukum Islam. Nah, ini yang disebut dengan sempurna. Tidak ada lagi halal dan haram. Hukum terkait dengan halal dan haram sudah sempurna. Itu. Cuman pertanyaannya sekarang gini, Bapak. Ya. Halo? Masih bersama saya? Al-Quran setelah Rasulullah wafat berhenti nggak turun? Al-Quran setelah Rasulullah wafat berhenti nggak? Berhenti, ya kan? Emang kepada siapa yang dapat? Ya. Berhenti kan? Ya. Terus hadis setelah Rasulullah wafat berhenti tak keluar? Berhenti. Karena hadis itu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatan, ya. Karena hadis itu apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, keputusan atau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin, ayat berhenti turun, hadis berhenti keluar dari lisan Rasulullah ketika Rasulullah wafat. Sementara persoalan hidup terus berkembang nggak, Pak? Berkembang. Terus bagaimana cara menghukuminya? Halo, masih bersama saya? Mau tahu jawabannya? Setelah pesan-pesan berikut ini. Amin. Ya. Nah, sekarang seringkali berkembang tuduhan. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, kalau nggak ada dalam hadis Rasul, bid'ah. Oh, ya kan? Bilaknat ini. Nah, hadirin, mari kita tempatkan persoalan ini secara proporsional, ya. Ada dalam Al-Quran itu ayat Al-Quran, ada yang tekstual, ya, ada yang hukum yang ada dalam Al-Quran itu memang ada teksnya, ada tulisannya. Contohnya yas'alunaka 'anil khamr, ya kan? Apa namanya? Gimana? Pokoknya khamr itu diharamkan, ya kan? Tapi whisky, ya kan? Terus apa lagi, Pak? Bir, ya kan? Yang senyawanya itu kira-kira ada hadisnya nggak? Innal whisky wal bir haram. Ada nggak? Nggak ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, disinilah masuk yang disebut dengan, kan padahal tadi disebutkan tidak turun lagi setelah ayat ini apa namanya, hukum tentang halal dan haram. Betul. Tetapi isyarat tentang Al-Quran itu, cara mengeluarkan hukum dalam Al-Quran, inilah yang disebut dengan, ada alatnya, Pak, Bu. Ibu kalau menggoreng pakai tangan atau pakai alat? Bu, kalau pakai tangan bagaimana, Bu? Yes. Horor kan? Pakai apa, Bu? Apa namanya ini? Sodet. Ya, pakai sodet. Apalagi goreng jengkol. Aromanya sekampung, ya. Masya Allah. Nah, begitupun kalau kita mau mengeluarkan hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk menghukumi persoalan yang tidak ada secara tekstual dalam Quran atau hadis,
itu menggunakan satu metodologi, satu cara, satu alat namanya usulul fikhi. Apa hadirin? Usulul fikhi. Maka khomer itu ada, ya kan? Khomer itu ada teksnya bahwa itu haram, ya kan? Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Nah, sesungguhnya khomer dan judi itu perbuatan syaitan. Tapi whisky, bir kan nggak ada. Nah, maka di situ ada namanya sumber hukum selanjutnya, ada Al-Qur'an, ada sunnah, ada ijma, dan ada qiyas. Qiyas itu namanya hukum analogi, hukum perbandingan. Jadi dilihat, ini whisky hadir sekarang, apa yang menjadi elat, namanya dalam usul fikihnya elat itu sifat atau ciri khasnya whisky atau apalagi Pak, nama wine misalnya kan, bir itu kan tua ya kan, apa ciri khasnya? Oh, memabukkan. Ternyata ciri khas memabukkan itu sama dengan khomer. Karena sama elatnya, maka hukumnya pun juga sama. Motel loh. Halo, masih bersama saya? Berarti mengharamkan whisky itu sesuai gak dengan Al-Quran? Sesuai. Gitu. Contoh lagi, contoh. Ini kan seringkali terjadi perdebatan. Maulid, Isra Mi'raj, peringatan tahun baru. Secara tekstual kira-kira, ya kan? Tekstual dalam Al-Quran, dalam hadis ada gak kira-kira Pak? Merayakan tahun baru Hijriah ada nggak? Lu piye menghukumkannya, ya kan? Mau tahu? Setelah pesan-pesan berikut minum dulu. Ini masalah fikih. Sebenarnya itu Pak, mengulas fikih itu sebenarnya berat. Cuman karena ini spesial ya, saya sampaikan juga. Baik ya. Hadirin. Contoh misalnya kan, peringatan tahun baru Muharram, ada nggak secara teksnya dalam hadis atau teksnya dalam Al-Quran? Ada nggak kira-kira Pak? Kalau tidak ada, itu namanya kita lihat yang tersirat. Ada dalil yang tersurat, itu namanya tekstual. Ada yang tersirat, itu apa namanya? Tersirat itu kan remang-remang. Nah, itu yang bisa mengeluarkan adalah para ulama. Sekarang kita lihat kegiatan Muharram itu ngapain coba? Ngumpul di masjid. Boleh nggak ngumpul di masjid? Boleh. Baca Quran. Boleh nggak? Oh, malah diperintahkan warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran. Terus kemudian datang Pak Ustadz, datang Kiai, datang ulama ngasih nasihat, mendengarkan ceramah, boleh nggak? Terus datang dah berkat, ya kan? Halo, ngasih makan itu boleh nggak? Oh, sunnah, gitu kan? Kata Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am. Salinglah engkau memberikan salam dan saling memberikan makanan. Gitu. Sebarkanlah salam, berikan makanan. Jadi mentraktir itu Pak sunnah Rasul. Halo, ini poligami atau sunnah Rasul? Mentraktir orang, sunnah. Berarti kalau begitu hukumnya apa kira-kira? Merayakan itu apa namanya? Tahun baru Islam. Kalau begitu kegiatannya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Orang itu semuanya dianjurkan, walaupun secara tekstual tidak ada dalam Al-Quran. Begitu caranya Pak. Jika ada masalah baru, lihat ini sesuai nggak dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Kalau sesuai, boleh dilakukan. Begitu. Halo, masih bersama saya? Apalagi coba? Mundu mantu. Ada nggak tesitnya? Innal mundu mantu halalun. Ya. Namanya mundu mantu gimana itu? Yang dikerjain apa kira-kira? Ada yang maksiat nggak? Kan silaturahim kan? Silaturahim boleh nggak? Saling membawa-bawa boleh nggak? Itu namanya hadiah. Itu ada hadisnya. Tahatu tahabu. Salinglah engkau memberikan apa? Hadiah, maka engkau saling mencintai. Masya Allah. Kalau nggak percaya Pak, nanti pulang beliin istri 10 gram emas, kasih. Cintanya tak membara. Amin dong Bu. Ya, hanya nggak kenceng telat dah. Ya.
Bisa dipahami sampai di situ? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya? Ya. Misalnya kita beli ayam mati itu kan mungkin yang motong bukan orang Islam, terus bagaimana Pak Ustaz? Ya. Semua yang tidak, sama begini. Ya. Itu dimasukkan anak yang belum anak itu rufi'al qalam an thalathin, ya. Tidak berlaku hukum Allah bagi 3 orang. Bayi sampai yahtalim, bayi sampai kemudian dia balik. Orang tidur sampai al-majnun hatta yaqil, orang gila sampai ya. Kenapa bayi tidak dikasih hukum? Karena dia tidak tahu. Sama zatnya ayam itu yang kan disembelih, kita lihat kan disembelih itu kan secara zahir itu disembelih kan, yang jual kaum muslimin toh secara zahir halal nggak? Halal. Persoalan mereka di belakang bermain sesuatu itu urusan dia sama Allah. Insya Allah kita dimaafkan Pak, halal. Ya, halo, masih bersama saya? Makanya kaidahnya apa? Nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita menghukumi orang sesuai dengan dohir-dohirnya aja. Sebab itu gimana ya? Itu dikasih formalin gak ya? Terus dikasih, ya kalau begitu gak jadi makan dah. Keburu apa Pak? Keburu pingsan, keburu mati, nah ya kan? Sudah bismillah aja, ya kan? Makan. Misalnya bapak misalnya ke warung Padang, ini ayamnya tadi nyembelihnya gimana ya? Cara bersucinya bagaimana ya? Sesuai enggak ya? Ya Allah, kelamaan udah lapar. Udah bismillah aja. Gitu. Kalau masih bersama saya? Ya kan? Tuh ini dagingnya siapa yang motong? Yang penting daging sapi bismillah. Begitu. Apalagi ini kita melihat aghlabiyah itu secara mayoritas di negeri kita muslim kan? Insya Allah. Itu apalagi ada sertifikasinya halal. Udah bismillah, ya kan? Ada kaidahnya itu kan, Masya Allah. Dakma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu, ya kan? Bahwa kebiasaannya sapi itu, kambing itu atau ayam disembelih dengan sesuai dengan tuntunan agama. Itu sudah maklum gak Pak? Maklum, itu kebiasaannya kan. Yang ragu-ragu kan, ini bener gak? Ini bener gak? Itu kan ragu-ragu. Maka tinggalkan yang ragu-ragu itu, ya kan? Dalam kaidah qawaid fikih namanya Masya Allah, al-masyaqqatu tadi. Pokoknya kaidahnya itu, dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Itu hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau ragu-ragu sama seperti ini Pak. Kita tadi ambil wudu nggak sebelum sholat? Nah, udah menunggu Isya ini. Saya tadi buang gas nggak ya? Kayaknya duduknya begini-begini. Buang gas nggak ya? Ragu-ragu nggak nih? Maka yang dimenangkan yang ragu-ragu atau yang jelas? Yang jelas. Oh iya, tadi sudah saya ambil wudu. Menangkan itu. Yang ragu-ragu hilangkan. Sebab kalau hidup selalu ragu-ragu, kita akan susah melangkah ke depan. Begitu. Jelas sampai di situ hadirin? Ya Pak. Jangan ojo ragu-ragu maneh. Ya. Bismillah aja. Masya Allah. Serahkan sama bini. Ya. Masya Allah. Ya. Bismillah. Baik hadirin. Inilah kira-kira jadi kesimpulannya al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sudah sempurnakan agama untukmu, ya kan? Kemudian wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmat yang dimaksud oleh Allah ini al-hidayah, petunjuk dari Allah, wa taufik, dan petunjuk ila aqwamit thariq, kepada jalan yang benar. Jadi Allah sudah menunjukkan jalan yang benar, itulah nikmat yang paling agung. Begitu. Jelas sampai di situ hadirin? Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho bagi kalian Islam menjadi agamamu. Maksudnya apa? Ikhtaratu lakum Islam madina.
Aku telah memilihkan untukmu wahai orang beriman Islam sebagai agamamu. Begitu kata Allah. Itu saja hadirin, mudah-mudahan sekelumit ini menjadi ilmu yang penuh barokah untuk kita semuanya. Kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.